Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa Breaking Class TV. Senang sekali saya Bilgiza Asyikra Bunga kembali hadir menjumpai Anda dalam sajian informasi aktual dari ruang perkuliahan. Kali ini kami hadirkan laporan mengenai pembahasan materi serta suasana praktik mata kuliah teknik reportase dan investigasi berita. Dan tanpa menunggu lama lagi, mari kita simak liputannya berikut ini. Baik pemirsa, pertemuan kali ini mahasiswa program studi komunikasi dan penyiaran Islam kelas 5A mengikuti mata kuliah teknik reportase dan investigasi berita dengan fokus pada pemahaman dasar-dasar reportase, fungsi, serta tujuan praktik jurnalistik di lapangan. Dalam makalah yang kelompok 1 paparkan, reportase diartikan sebagai kegiatan jurnalistik untuk menghimpun data dan informasi dari berbagai sumber, baik melalui wawancara, observasi, maupun penelusuran dokumen, yang kemudian disusun menjadi sebuah berita. Pemirsa, reportase tidak hanya sekedar menyampaikan informasi, tetapi juga memastikan bahwa berita tersebut faktual, akurat, serta bermanfaat bagi masyarakat. Pemirsa, sejarah reportase sendiri sudah ada sejak media cetak berkembang pada abad ke-19. Kemudian berkembang ke media elektronik hingga era digital seperti saat ini. Meski bentuk medianya berubah, prinsip dan reportase tetap sama, yaitu menyajikan informasi yang aktual, faktual, seimbang, dan jelas. Fungsi utama reportase adalah memberikan informasi yang dapat dipercaya kepada publik. Melalui reportase inilah masyarakat bisa mengetahui peristiwa yang terjadi dan memahami berbagai persoalan hingga mengambil keputusan yang tepat. Reportase juga berfungsi sebagai sarana kontrol sosial karena mampu mengungkap persoalan yang ada di tengah masyarakat. Pemirsa, dalam perkembangannya dikenal juga istilah investigasi berita. Investigasi adalah bentuk reportase yang lebih mendalam, biasanya untuk mengungkap suatu masalah yang tersembunyi atau ditutup-tutupi. Investigasi membutuhkan riset yang panjang, wawancara yang sangat mendalam, serta keberanian para jurnalis untuk menggali suatu kebenaran. Tujuannya adalah memberikan informasi yang utuh, tidak hanya permukaan peristiwa, tetapi juga akar dari persoalan tersebut. Pemirsa, jenis-jenis reportase sendiri dibagi ke dalam beberapa kategori. Ada straight news report yang bersifat singkat dan langsung pada inti peristiwa. Ada in-depth report yang lebih mendalam dan analitis, serta interpretative report yang tidak hanya memuat suatu fakta, tetapi juga memberikan tafsiran yang jelas agar publik bisa lebih memahami makna dari peristiwa tersebut. Pemirsa, dalam praktiknya, seorang reporter dituntut memiliki keterampilan yang sangat khusus. Karena seorang reporter harus mampu melakukan riset suatu peristiwa dari awal, mengajukan pertanyaan yang tepat, mencatat fakta-fakta penting, dan juga menyusun fakta-fakta tersebut dalam bentuk berita yang sangat runtut. Kejujuran, keberanian, dan menjaga kemampuan menjaga objektivitas adalah prinsip seorang reporter yang harus selalu dijaga. Tidak hanya membahas teori, suasana kelas kali ini juga diawali dan diwarnai dengan praktik langsung dari kelompok 2. Dan kebetulan pemirsa, kelompok saya mendapat giliran kedua untuk maju memperagakan simulasi reportase di depan kelas. Saya dan 4 rekan lain membawakan sebuah berita tentang makan bergizi gratis atau MBG. Layaknya sebuah newsroom, ada yang bertugas sebagai news anchor, ada yang menjadi reporter, serta ada yang berperan sebagai kameramen. Saat praktik berlangsung, suasana kelas terasa antusias. Mahasiswa lain memberi banyak apresiasi dan komentar positif,
atas penampilan kelompok 2 yang melakukan reportase di depan kelas ini. Dosen pengampu Bapak Dr. Adi Kusuma juga memberikan tanggapan. Menurut beliau, secara umum penyajian berita yang kami lakukan sudah cukup baik. Kepercayaan diri terlihat jelas dari setiap anggota kelompok, dan ini menjadi modal penting dalam dunia jurnalistik. Namun pemirsa, ada sedikit catatan yang diberikan oleh Bapak Dr. Adi Kusuma. Beliau menilai bahwa penggunaan prompter atau naskah masih kurang maksimal. Hal ini terlihat saat news anchor atau reporter membacakan teks berita, dan beberapa kali news anchor dan reporter tampak menundukkan kepala atau memegang handphone di tangannya. Karena dari sisi kameramen, hal ini membuat seolah-olah reporter dan news anchor masih tergantung kepada catatan yang dipegang. Meski begitu pemirsa, beliau menegaskan bahwa kekurangan ini wajar dan mengingat ini adalah sebuah praktik saja di depan kelas. Secara keseluruhan, materi dan praktik pada kegiatan kelas kali ini itu semakin menegaskan pentingnya keterampilan reportase bagi para calon jurnalis. Reportase dan investigasi bukan hanya suatu kegiatan teknis, tetapi juga bentuk tanggung jawab moral untuk menyampaikan kebenaran kepada publik. Dengan pemahaman teori dan latihan praktik yang berkesinambungan, mahasiswa diharapkan mampu menjadi komunikator yang kritis, profesional, dan juga beretika. Baik pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita kali ini. Saya Bilgiza Bunga dan kru yang bertugas pamit undur diri. Tetap semangat dalam menjalani hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.